Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Untuk hari ini atau pada video kali ini kita akan membahas grafik fungsi trigonometri ya. Jadi ini materi paling akhir di kelas 10 semester 2. Jadi setelah ini nanti kalian ada ujian mungkin berbasis online, tapi belum saya rancang, soalnya juga belum saya buat. Oke, kita akan bahas grafik fungsi trigonometri. Jadi kita akan bahas fungsi trigonometri. Kalian di semester 1 atau awal semester 2 kemarin udah belajar tentang fungsi, ada fungsi linear, kuadrat, dan lain-lain itu. Maka di sini nanti yang akan kita bahas adalah grafik fungsi trigonometri. Jadi menggunakan sin dan cos. Lalu yang akan kita gambar, jadi saya akan menekankan bagaimana cara menggambar grafik fungsi trigonometri, yaitu berarti nanti fungsinya dalam bentuk sin dan cos juga tangan. Nah, yang akan saya bahas cuma dua saja, yaitu sin dan cos. Sebenarnya begini, cara menggambar grafik fungsi trigonometri itu ada dua. Yang pertama menggunakan lingkaran satuan, jadi bantuan lingkaran satuan itu nanti pakai sudut. Terus yang kedua dengan tabel sudut istimewa. Jadi tabel sudut istimewa yang dari 0 derajat, 30, 45, 60 sampai 360 derajat ya. Itu juga bisa digunakan. Nah, nanti jadi misalkan sin 0 itu 0, nah itu kan berarti sudut dan nilainya itu ada. Nanti akan saya tampilkan di bawah, di video di bagian bawah sini untuk sudut-sudut istimewa dari 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, kita akan mulai gambar dari yang pertama dulu untuk fungsi dasar dulu ya. Jadi fungsinya itu ada dalam bentuk dasar dan kompleks. Akan saya bahas dulu yang bentuk dasar. Oke, jadi bentuk yang dasar dulu. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah fungsi sinus dulu berarti. Fungsi sinus atau fx sama dengan sin x. Fx ini biasa ditulis juga dengan y ya, jadi bentuknya bisa y sama dengan sin x ataupun fx sama dengan sin x. Oke, akan kita bahas di sini. Nah, cara menggambarnya sama seperti gambar grafik yang lain. Kalian perlu menuliskan dulu atau menggambarkan dulu bentuk koordinatnya ya. Jadi bentuk koordinatnya. Jadi ini nanti di bawah ini silahkan kalian cermati, karena saya akan menjelaskan grafik fungsi trigonometri ini menggunakan bantuan tabel sudut istimewa. Jadi tabel sudut istimewanya silahkan dipahami lagi, dicermati lagi. Oke, berarti nanti caranya seperti ini. Yang pertama kalian menggambar suatu bidangnya dulu. Koordinat juga ada sumbu x dan sumbu y. Cuma nanti di sini sumbu x itu diisikan angka sudut mulai dari 30, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 150 derajat, 180, terus 210, 240, 270, 300, lanjut lagi ya, 330, dan yang terakhir 360. Mohon maaf kalau gambarnya jelek. Nah, nanti di sumbu y sini, di sumbu y itu diisikan nilainya. Jadi nilai dari sin 0, 30 itu berapa itu kan ada ya. Misalnya sin 0, 0, sin 30 setengah, ada setengah akar 2, ada setengah akar 3, itu diisikan di sini. Misalkan untuk yang ke atas karena positif ya, berarti ini setengah, lalu di atasnya ada setengah akar 3, lalu paling atas ada 1. Terus yang bawah juga sama, karena kalau yang ke atas positif berarti kalau bawah negatif. Berarti ini min setengah akar 3, lalu min 1. Oke, silahkan diamati dulu tabel sudut istimewanya akan kita masukkan. Di sini 0 ya, di sini 0 dan 0 derajat. Jadi 0 dan 0 derajat. Nah, jadi ketika kita akan masukkan coba. Kita mulai dari 0 derajat. Jadi ketika sin x, kita mau gambar grafik sin x ya. Tadi x-nya ini sudut ya. X-nya ini sudut. Nah, x-nya ini diganti 0 derajat. Jadi sin 0 derajat itu berapa? 0. Berarti titik pertama itu ada di sini. Seperti gambar grafik pada umumnya ya. Kalian perlu menghubungkan dua titik. Terus nanti kita masukkan. Oh, selanjutnya adalah 30 derajat. Berarti sin 30 adalah setengah, berarti di sini. Nah, nanti kalian garis di sini. Nah, seperti ini. Sin 30 adalah setengah. Lalu lanjut lagi, sin 60 adalah setengah akar 3. Oh, berarti di sini. Sin 90 berarti 1 di sini. Sin 120 berarti setengah akar 3. Sin 150 berarti setengah. Lalu sin 180 kembali lagi. Yang namanya sudut sinus itu kan dia akan bernilai positif di kuadran 1, 2 dan negatif 3, 4. Nah, maka ketika dia nanti masuk ke kuadran 3 dan 4, dia akan negatif turun ke bawah. Jadi 210 itu kan setengah ya, min setengah. Silahkan diamati ya sudut istimewanya. Oke, kita lanjutkan. 240 itu setengah akar 3, lalu 270 min 1. 300 itu min setengah akar 3, 330 setengah, dan 360 itu kembali lagi ke 0. Jadi di yang
ada di garis sumbu itu 0 ya. Lalu kita hubungkan. Nah, lalu kita hubungkan. Nah, mohon maaf ya, kalau gambarnya kurang lebihnya seperti ini nanti cara gambarnya. Kalau kalian menggunakan satuan yang presisi yang sama, jadi nggak beda-beda, mungkin gambarnya akan bagus. Nah, ini adalah gambar grafik fungsi trigonometri untuk sin X. Jadi bentuk dasarnya. Jadi dia punya amplitudo ya, ini gelombangnya, tinggi gelombang itu namanya amplitudo. Jadi ini yang tinggi segini nih namanya tinggi gelombangnya, namanya amplitudonya. Amplitudo itu tinggi gelombang, maksimalnya adalah 1 dan ke bawahnya juga sama, min 1. Jadi nilai sinus X atau grafik fungsi sinus X itu mulai punya nilai maksimum 1 dan minimum min 1. Itu untuk grafik fungsi sinus. Kita masuk ke grafik fungsi kosinus ya. Grafik fungsi kosinus. Jadi ini fungsi yang kosinus atau cos, berarti nanti bentuknya Y sama dengan cos X. Nah, saya makainya Y. Sama ya, menggambar grafik sinus atau kosinus itu menggunakan tabel sudut istimewa biar mudah. Jadi ketika 0 derajat nilainya berapa, ketika 120 berapa, ketika 360 berapa, sama. Kita gambar dulu juga ya. Jadi kita gambar dulu penampangnya atau koordinatnya sini. Sama seperti tadi kita pakai 30 derajat, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 360. Sama untuk atasnya juga sama, kita pakai setengah. Lalu kita juga pakai setengah akar 3 dan 1. Bawah juga sama ya, berarti min ya. Min setengah akar 3 dan min 1. Silahkan diamati tabel sudut istimewanya. Kita akan mulai dari 0 derajat. 0 derajat di sini ya, lihat. Ketika 0 derajat cos 0 itu berapa nilainya? Kalau di tabel berarti 1. Jadi ketika 0 derajat dia ada di 1 nilainya. Ketika dia 30 derajat nilainya setengah akar 3. Ketika dia 60 derajat nilainya adalah setengah. Ketika 90 dia 0. Ini bedanya dengan sinus. Kalau kosinus dia akan bernilai positif hanya di kuadran 1 dan 4. Otomatis kuadran 2 dan 3 dia negatif. Makanya dia langsung turun. Oke, kita lanjutkan. Sin 120 itu adalah, maaf ini harusnya di atas ini ya. 120 itu adalah setengah, berarti di sini. Lalu 150 adalah setengah akar 3, berarti di sini. Dan 180 adalah min 1. Sama ya, antara sinus X dan kosinus X punya maksimum dan minimum sama, yaitu 1 dan min 1. Maksimumnya 1, minimumnya min 1. 210 sama ya, jadi di setengah akar 3 berarti di sini. Lalu 240 ada di sini ya, di setengah ya, jadi dia harusnya sejajar gini. Jadi ini gambarnya saya hapus dulu. Ini 150, ini 180, ini 210, ini 150. Oke. Lalu ketika 270 0 dan ketika di sumbu kuadran 4 dia akan kembali positif lagi. Nah, jadi 300 derajat itu nanti dia ada di setengah. Ketika 270 di 0 tadi ya, 330 ada di setengah akar 3. Lalu yang terakhir 1. Kita hubungkan ini nanti. Kita hubungkan. Nah, oke. Bentuknya nanti seperti ini. Jadi bedanya dengan yang garis sinus, fungsi trigonometri sinus, kalau sinus mulai dari 0 di bawah ya, karena sin 0 bernilai 0. Tapi kalau kosinus bernilai dia ketika 0 derajat dia malah 1. Ini seharusnya gambarnya melengkung ya, seperti kurva ya. Jadi bentuknya itu melengkung, harusnya seperti ini ya. Harusnya bentuknya seperti ini. Cuman karena di sini saya hanya menggambar langsung tanpa diukur, maka tidak presisi. Nah, nanti untuk jelasnya lagi bisa dilihat LKPD atau LKS yang ada seperti itu. Nah, saya hanya mengajarkan bagaimana cara membentuknya, karena setelah ini nanti bakal ada grafik fungsi trigonometri yang bentuknya kompleks. Oke, itu dulu untuk grafik fungsi